Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yusifa birrahmanir rahim alladzi arsala rasulahu 'alal arabi wal ajamin min Bani Hashim Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yatim. Amma ba'da. Yang terhormat kepada Bapak dosen tercinta, Bapak dosen pengampu, pembimbing di mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Mufazin MPD, serta kepada teman-teman pemirsa yang sudah menonton atau yang sedang menonton video saya kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat sehat walafiatnya sehingga kita bisa menghirup udara segar dengan tanpa alat bantu pernafasan. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita terangkis dari masa yang penuh dengan jahiliyah, masa penuh dengan kebodohan, masa yang adanya etika yang tidak bermoral, menuju masa yang penuh dengan keilmuan dan masa yang penuh adab sopan santun, akhlakul karimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri kepada para pemirsa yang menonton video saya ini. Nama saya Muhammad Syamsul Ma'arif, kuliah di STAIDI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah, dan masih duduk di semester 4. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya video yang saya buat kali ini adalah video yang mana hanya untuk menjalankan tugas yang diembankan oleh saya, yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai mata kuliah Inovasi Pendidikan, yang mana dalam hal ini saya mendapatkan materi mengenai konsep model dan manajemen inovasi pendidikan. Baik, saya akan langsung menjelaskan saja. Dalam membahas materi tentang konsep model dan manajemen inovasi pendidikan, saya mendapatkan pokok pembahasan dua. Ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud inovasi pendidikan? Yang nomor dua, apa saja model-model inovasi pendidikan? Nah, kita langsung saja membahas yang pertama, tentang inovasi pendidikan, yang dimaksud mengenai inovasi pendidikan. Sebelum saya memberikan definisi secara utuh, secara sempurna kalimat inovasi pendidikan, saya rasa harus mengurai makna atau arti per kata dari inovasi pendidikan. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya bahasa inovasi ini adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris, berasal dari kata innovation, yang mana apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka mempunyai makna atau arti hal yang baru, segala hal yang baru atau pembaruan. Sedangkan menurut para ahli, untuk inovasi yang kita bahas kali ini ialah inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek
yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang untuk diadopsi. Paham? Nah, jadi suatu ide gagasan. Nah, namun ada pendapat yang mengutarakan bahwasanya inovasi ini adalah sebuah penemuan yang baru. Yang mana kalau diartikan seperti itu, maka akan mempunyai dua cabang, dua model. Yang pertama discovery, yang nomor dua invensi. Untuk pengertian discovery ini adalah penemuan sesuatu yang sesuatu itu sudah ada sebelumnya, namun tidak diketahui oleh orang. Seperti contoh penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu dari dulu sudah ada, namun diketahui oleh orang Eropa atau ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1492 yang bernama Columbus, ya kan, gitu kan. Nah, sedangkan untuk invensi ini adalah penemuan yang benar-benar baru, dan sebelumnya itu tidak pernah diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Ini adalah hasil kreasi manusia. Seperti contoh teori belajar, mode busana, atau model pembelajaran, ya kan, atau model media pembelajaran dan sebagainya. Nah, dari itu kita langsung dari itu saya akan mengurai kata pendidikan. Sedangkan untuk pendefinisian pendidikan adalah suatu sistem yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, ya baik itu dalam arti sekolah atau di luar sekolah. Kalau dalam arti sekolah seperti sarana dan prasarana. Kalau sarana kan yang bertujuan menunjang langsung kepada pembelajaran. Kalau prasarana kan enggak gitu. Nah, setelah kita mengetahui arti makna dari satu persatu dari perkata inovasi dan pendidikan, maka ketika digabungkan maka memunculkan suatu pendefinisian yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Seperti contoh, ini salah satu contoh inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya pada media pembelajaran. Kalau dulu ya, orang yang mau belajar itu pakai apa? Pakai buku kan? Pakai buku. Nah, untuk sekarang, karena sekarang ini era digital, buku pun bukan hanya yang tertulis, namun bisa dijadikan PDF, Word, itu bahan ajar. Nah, ya, itu salah satu inovasi di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk yang nomor 2, dalam pokok pembahasan nomor 2, yakni mengenai model-model inovasi pendidikan, saya akan mengutip atau menyetir pendapatnya para ahli di Amerika. Sebenarnya dalam model-model inovasi pendidikan ini banyak modelnya, beraneka ragam. Namun saya hanya mengutip atau menyetir dari pendapatnya para ahli di Amerika, yang mana mereka itu berpendapat bahwasanya model dalam inovasi pendidikan itu hanya terdapat 3 model. Yang pertama, model penelitian, pengembangan dan difusi. Yang nomor 2, model pengembangan organisasi. Dan yang nomor 3, model konfigurasi. Untuk model penelitian, pengembangan dan difusi ini
mereka beranggapan dan berdasarkan munculnya model ini karena pasti setiap manusia atau semua manusia mempunyai pemikiran untuk berubah. Makanya mereka beranggapan sedangkan pokok atau cara untuk berubah itu harus meneliti, pengembangan dan difusi. Makanya terciptalah model penelitian, pengembangan dan difusi. Untuk yang nomor dua, model yang nomor dua, yakni model pengembangan organisasi. Untuk model ini lebih berorientasi pada organisasi, pada sistem sosial atau kepada sekolah gitu, berpusat kepada sekolah. Ya wong judulnya saja insya Allah kita semua pasti tahu. Judulnya ada organisasinya. Makanya model ini hanya bisa berorientasi pada organisasi. Kalau kita contohkan ke dalam sekolah. Oh iya, dan model ini juga menekankan kepada sekolah. Pihak sekolah itu harus menemukan inovasi pemecahan masalah dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Menekankan gitu dalam model ini, model pengembangan organisasi. Makanya ya pihak sekolah harus berinovasi lah. Seperti sekarang ini bagaimana guru bisa menjalankan tugas dengan mempunyai banyak waktu, atau siswa yang berprestasi, gini bagaimana? Sekolah harus menemukan solusinya, harus berinovasi, harus memecahkan masalahnya. Untuk yang nomor tiga, model yang nomor tiga, yakni model konfigurasi. Untuk model yang satu ini juga dikenal dengan istilah CLIR, yang mana model ini menggunakan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi, atau ya kalau dalam inovasi pendidikan ya perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Seperti halnya kalau kita contohkan pada masa ini, pada masa sekarang ini. Kalau sebelum masa pandemi, orang yang ingin belajar dan mengajar itu harusnya bertatap muka, bertemu, beradu pandang katanya, beradu pandang. Namun dalam masa pandemi ini, orang itu antara pelajar dan pengajar itu tidak harus bertemu. Kenapa? Karena ada kendala pandemi. Makanya harus berinovasi. Nah, inovasi ini saya rasa mengacu ke dalam konfigurasi dalam situasi yang berbeda. Makanya sekarang itu untuk kegiatan belajar dan mengajar harus melalui via daring. Ya seperti via Zoom, Google Meet dan sebagainya. Itu salah satu inovasi dalam pendidikan dengan menggunakan model konfigurasi. Nah, setelah saya mengurai dari dua pokok pembahasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya inovasi adalah satu hal yang sangat penting bagi pendidikan, khususnya kepada sekolah. Karena apa? Karena untuk meningkatkan sistem pendidikan di sekolah tersebut. Dan juga tanda-tanda sekolah itu berkualitas juga ada tandanya. Salah satunya proses belajar mengajarnya efektif. Itu tandanya itu. Terus prestasi hasil belajar siswa tinggi. Prestasinya tinggi. Terus para guru mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Nah, ketiga permasalahan ini harus dipecahkan. Caranya dengan berinovasi. Ya pihak sekolah harus berinovasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan sistem pendidikan di sekolahnya tersebut. Salah satunya yang tadi itu. Proses belajar mengajarnya harus efektif. Terus yang nomor dua, ya siswanya harus berprestasi tinggi. Nomor tiga, gurunya ya harus mendapatkan waktu yang banyak untuk menjalankan tugasnya. Itu harus. Caranya harus berinovasi. Untuk
model-modelnya, model-model ini kalau di dalam inovasi pendidikan ini menjadi kerangka dasar sebagaimana memahami suatu inovasi itu terjadi, serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendiskusikan suatu inovasi tertentu. Untuk model ini, seperti apa yang telah saya jelaskan di awal, kan model ini ada 3 macam. Yang pertama model penelitian, pengembangan, dan difusi. Terus nomor 2 model pengembangan organisasi. Nah, yang nomor 3 model konfigurasi. Itu tinggal milih saja. Mungkin cukup kiranya saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan mengenai materi, konsep dan model konsep model dan manajemen inovasi pendidikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.